Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi bersama Bag Adili Bakir gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai keselamatan ini. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi kesempatan untuk berbagi soal disertai pembahasan lengkap untuk kita persiapkan diri menghadapi CPNS tahun 2024. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa CPNS tahun 2024 sudah digelar sejak 16 Oktober 2024 kemarin. Dan hari ini kita sudah memasuki hari ke-13 kawan-kawan ya, di Senin 28 Oktober 2024, di mana sebagaimana kita sudah banyak kita ketahui juga, banyak FR yang beredar di alam jagat raya berkenaan dengan soal yang muncul, baik itu untuk soal TWK, TIU maupun TKP, tes keberuntungan pribadi. Itu aja. Oke, dalam kesempatan kali ini Maki akan fokus di soal tes wawasan kebangsaan untuk pengamalan nilai-nilai Pancasila. Karena sebagaimana ketahui bahwa pengamalan nilai-nilai Pancasila ini banyak muncul ya dari CPNS, soal-soal CPNS tahun-tahun sebelumnya, baik itu 2019, 2020, 2021 kalau tidak salah ya. Dan juga di tahun ini ternyata kawan-kawan ya, karena memang ini adalah suatu hal yang harus kita miliki dan tertanam dalam diri kita ya sebagai seorang ASN, agar kita mampu mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila, bukan hanya hafal saja gitu kan kawan ya, tapi kita juga harus bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebagaimana kita ketahui di kisi-kisi Kemenpan RB nomor 321 nih kawan-kawan ya, bahwa salah satu soal muncul adalah di TWK itu adalah nasionalisme kawan-kawan ya. Nasionalisme, kemudian pilar negara, membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai Pancasila. Jadi tidak hanya untuk dipahami saja, tapi juga diamalkan gitu kawan-kawan ya. Tapi mengamalkan juga ya harus paham gitu kawan-kawan ya. Termasuk dalam menjawab soal pengamalan nilai Pancasila nanti, kapan kita harus menunjukkan dia melanggar sila keberapa, itu harus disertai dengan pemahaman begitu kawan-kawan ya. Karena kalau tidak paham, kita tidak akan tertukar kapan dia melanggar sila 1, 2, 3 atau sampai 5 gitu kawan-kawan ya. Kemudian di FR tanggal 16 Oktober nih, TWK itu penalaran katanya seputar Pancasila dalam kehidupan, nilai-nilai kehidupan. Ini dia. Kemudian 17 Oktober juga muncul soal tipe penalaran katanya. Kemudian di sini tidak dijelaskan ya sayang di sini ya. Tapi di sini TWK ada penalaran seputar Pancasila dalam nilai-nilai kehidupan ya, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu muncul. Kemudian ini juga pilar negara TWK katanya nih, penalaran seputar Pancasila muncul lagi dalam kehidupan. Kemudian juga di sini mana dia lagi ya ini. Oke, lanjut aja dulu ya. Kemudian implementasi ASN berakhlak itu ya. Kemudian di TWK ini nih ke beberapa soal seputar organisasi, oke. Kemudian ada hafalan tentang sejarah, oke. Ada model hafalan katanya tuh, ada muncul juga hafalan ya. TWK-nya implementasi tugas lembaga keberagaman, oke. Upaya di lain sebagainya. Kita lanjut aja dulu ke sini. TWK penalaran berupa soal cerita pengamalan Pancasila, lagi-lagi muncul di sini. Apakah di sini ada lagi nih kawan-kawan? Kita coba cek lagi ya, implementasi masa kini gitu. Kemudian lanjut lagi TWK, oke. Integrasinya seperti apa dalam super masalahan TWK, banyak nalar logis kata TWK, oke. Kemudian di sini TWK implementasi bela negara, sila Pancasila nggak keluar, kok gak keluarnya juga, tapi ya di sini. Oke, mungkin dia. Ini dia. Baik, itu satu kita lanjut di kopi gitu kan ya. Di sini sudah sajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol sosro gitu ya. Selalu hadapi masalah dengan senyuman, jadi smile plus solution. Biar apa? Iya betul, berinspirasi. Soalnya kayak gini coba dong ya. Pada hari peringatan Hari Kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang melarang anggota Paskibraka Putri untuk mengenakan jilbab gitu ya. Kebijakan ini menimbulkan reaksi dari masyarakat karena dianggap menghambat mereka dalam menjalankan kewajiban agamanya. Berdasarkan situasi tersebut, sila Pancasila manakah yang paling dilanggar? A. Sila ke-1, B. Sila ke-2, C. Sila ke-3, C. Sila ke-4, D. Sila ke-4, E. Sila ke-5. Jawabannya adalah sila ke-1 kawan-kawan ya. Jadi
jilbab. Sila ke-1 itu ya jadi kenapa? Nah, ini nanti kawan-kawan soal ini bisa masuk sila ke-1, sila ke-3 tergantung konteks soal. Di sini adanya mengeluarkan kebijakan yang melarang melarang anggota. Jadi kebijakan yang melarang anggota Paskibra untuk mengenakan jilbab. Kemudian di sini juga ada keterangan mereka menghambat mereka dalam menjalankan kewajiban agamanya. Nah, di sila 1 itu kawan-kawan kita perlu tahu ada beberapa butir Pancasila. Sila ke-1 itu butir Pancasilanya. Jadi untuk menjawab soal ini kita harus tahu butir-butir Pancasila. Bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya ini dalam kehidupan sehari memiliki dan meyakini suatu agama dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan sesuai norma agama yang berlaku. Nah, bisa masuk melanggar ke sini juga. Kenapa? Karena sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentu kita harus menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dalam perintah kita, agama Muslim khususnya, itu diwajibkan untuk perempuan menggunakan jilbab gitu kan kawan ya. Sementara di sini dilarang. Berarti ini melanggar sila ke-1. Apa indikat butirnya? Butir Pancasila yang dilanggar bisa ke sini, masuk ke sini. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nih, kemudian butir yang ketiga mengembangkan sikap menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dia butir-butir Pancasila. Agama dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, ini dia sila-sila butir-butirnya kan kawan. Jadi soal ini bisa melanggar sila ke-1, butir ke sini masuk ya, bisa. Kalau di sini manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan masing-masing. Contohnya adalah tidak mengganggu ibadah agama lain. Ini kurang ya. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan beda. Nah, ini bisa masuk ke sini. Kenapa? Karena dengan adanya larangan mengenakan jilbab, berarti itu tidak menunjukkan sikap hormat menghormati antar pemeluk agama gitu kan kawan ya. Melanggar ke sini ya, butir yang ketiga berarti. Terus melanggar butir keempat juga bisa masuk karena ini tidak membina kerukunan hidup di antara sesama beragama. Itu dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tidak membina kerukunan ya. Dengan adanya larangan ini berarti justru bukan membina kerukunan hidup tapi menghancurkan kerukunan hidup gitu kan kawan ya. Sudah enak-enak hidup ya, hidup sudah susah-susahnya gitu ya, ada lah gitu. Aduh kawan-kawan ya. Jadi bisa masuk melanggar ke sini juga gitu. Kemudian agama dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, masalah menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia bebas memilih agama yang ini kurang lah ya. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan bisa masuk juga ke sini. Tidak mengembangkan sikap saling menghormati gitu kan kawan ya. Kalau tadi apa? Membina kerukunan hidup ya. Jadi bisa masuk ke sini juga, melanggar ke sini gitu. Jadi sila pertama untuk butir Pancasila mengembangkan sikap saling menghormati. Jadi contohnya misalkan dalam kehidupan sehari saling menghormati ketika ada pemeluk agama lain yang sedang menjalankan ibadah diantaranya ya. Dia termasuk ke sini juga ya. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat untuk soal nomor ini adalah bahwa ini telah melanggar sila ke-1. Jadi ini rong. Jadi jawaban begitu kan? Ada sen? Tidak berat, sedih mantap. Ya, jadi gitu kawan-kawan cara menjawabnya ya. Jadi kawan-kawan minimal tahulah, pernah bacalah gitu. Butir-butir Pancasila ada 45 butir Pancasila berdasarkan TAP MPR nomor berapa itu ya, lupa makin tahun 2003 kalau nggak salah. Minimal dibaca lah, gak usah harus dihafal karena ada 45 butir gitu. Jadi untuk ini kebijakan yang melarang anggota Paskibra untuk mengenakan jilbab, sehingga terlebih di sini ada menghambat mereka dalam menjalankan kewajiban agamanya. Ini yang disorot kawan-kawan ya. Jadi tindakan yang disorotnya ini inilah yang melanggar sila ke-1 karena dia tidak memberikan kebebasan kepada orang lain untuk menjalankan kewajiban agama. Makanya ini tidak mencerminkan bahwa membina kerukunan hidup antar agama, mengembangkan sikap hormat menghormati, tidak ini melanggar sila ini butir yang ini juga gitu kan kawan ya. Bisa masuk kemana-mana sih di sini. Makanya ini lebih cepat masuk ke sila ke-1 begitu ya. Nah, beda kasusnya dengan nanti soal nomor 2 ini nih. Nah, kalau ini masuknya sila ke-3 nanti. Coba cek ya, kita baca soalnya. Pertama ya udah kita hadapi dulu ya sekarang suban. Jadi sebaik solution biar apa?
Iya betul, administrasi gitu kan aja. Kebijakan pelarangan jilbab bagi paskibraka putri pada upacara hari kemerdekaan dianggap menimbulkan ketidaksetaraan dan berpotensi memecah belah masyarakat. Betul. Makanya mengundang ya, bukan mengandung. Mengundang kontroversi ini pasti kebijakan kalau ada memang seperti ini gitu kan ya. Hal ini menimbulkan rasa ketidakpuasan di antara kelompok tertentu yang merasa identitas dan hak mereka diabaikan. Berdasarkan situasi tersebut, sila Pancasila manakah yang paling dilanggar? Nah, karena di sini yang disorot adalah kebijakan pelarangan jilbab yang menimbulkan ketidaksetaraan, artinya adanya perbedaan, ya, dan berpotensi memecah belah, adanya tidak ada persatuan gitu kawan-kawan. Maka ini lebih cocok masuk sila ketiga karena yang disorotnya ini. Kalau yang tadi yang disorotnya adalah kewajiban menjalankan agamanya. Nah, berarti sila ke-1. Tapi kasus ini bisa masuk sila ke-3 ketika yang disorotnya adalah menimbulkan ketidaksetaraan dan berpotensi memecah belah. Di sila ketiga, mana yang dilanggar sila ketiganya? Oke, sila ketiga ini ada berapa butir nih? Mana? Oh, udah selesai ya. Oke, nanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nih. Butir pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan keluarga. Nah, ini yang dilanggar bisa masuk ke sini. Jadi dengan adanya larangan ini berarti tidak mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa sebagai kepentingan bersama. Nah, ini hanya adanya kepentingan golongan kalau seperti ini ya, suku atau agama tertentu gitu kan kawan. Dan menimbulkan potensi pecah belah gitu. Jadi tidak mampu menempatkan persatuan di sini. Ini dilanggar. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila berkorban, ini tidak ya. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, tidak. Mengembangkan rasa kebanggaan keberbangsaan dan bertanah air Indonesia, tidak. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ini bisa dilanggar. Jangankan dunia gitu, Indonesia saja tidak dijaga ketertiban dunianya gitu kan ya. Tidak dipelihara gitu. Apalagi di dunia. Sebetulnya memelihara ketertiban dunia itu tidak harus di dunia kawan-kawan ya, dengan kita berusaha dari hal-hal kecil gitu kawan-kawan, itu sudah menunjukkan bahwa kita memelihara ketertiban dunia kawan-kawan. Nah, kebijakan ini jelas bertentangan dengan butir yang ini ya. Jadi masuk juga nih butir yang ke berapa nih? 1, ini yang ke-1 ya, kalau kita beri nomor 1, 2, ke-3, 4, 5, 6, 7. Jadi bertentangan dengan butir ke-5 dan ke-1. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini juga dilanggar kawan-kawan. Masuk juga ke sini. Itu. Jadi sila ketiga itu. Jadi adanya kebijakan pelarangan ini yang berpotensi menimbulkan perbedaan di sininya, menimbulkan ketidaksetaraan kan, ada perbedaan kawan-kawan di sini. Ya. Berarti tidak mengembangkan persatuan di atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Kita itu Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Walaupun berbeda kita tetap bersaudara gitu kawan-kawan ya, apapun warna kulit, agama, lain-lain sebagainya, kita tetap satu Indonesia gitu kan ya. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, ini kurang ya. Jadi yang dilanggar itu adalah sila ketiga, butir sila Pancasilanya diantaranya itu bisa masuk ke sini yang dilanggar, yang nomor 1, butir ke-1, butir ke-5 dan butir ke-6. Jadi jawabannya jadi yang A ini wrong. Jadi jawabannya yang C, begitu kawan. Arsin hidup sedih mantap. Nah, disinilah kita perlunya konsentrasi kawan-kawan. Mana yang disorot gitu ya, perilaku yang mana yang disorot. Nah, itu jangan mentang oh ini berkaitan dengan jilbab nih, keagamaan, keyakinan. Nah, tidak selalu harus sila ke-1. Lihat dulu masalahnya yang disorot apa. Oh, ini menimbulkan ketidaksetaraan, berpotensi mecah belah. Ini berarti sila ketiga yang pilihnya gitu kan kawan ya. Beda dengan tadi kewajibannya menjalankan syariat agamanya gitu kan kawan ya. Nah, itu berarti melanggar sila ke-1. Oke. Begitu kan kawan? Adsin. Tidak betul. Sendiri. Bentar. Oke, next number 3. Number 3 ini kita beri nama ya. Di sini sudah sajikan semua salah. Namun apapun masalah jawab hidup jauh, tiba tu sosro. Selalu hidup masalah dengan siuman di sebuah solution. Berapa? Iya betul. Bespresi gitu kan ya. Soalnya kayak gini pecarung ya. Di Indonesia, aksi demonstrasi sering digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Demo gitu ya. Namun beberapa demonstrasi diwarnai dengan tindakan anarkis seperti perusakan fasilitas umum dan penjarahan. Tindakan tersebut
tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Berdasarkan pernyataan tersebut, sila Pancasila manakah yang paling dilanggar dalam aksi demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkis ini? Nah, ini pertanyaannya kawan-kawan. Sila Pancasila manakah yang dilanggar dalam aksi demo? Jadi yang dilanggar aksi demo yang berujung pada tindakan anarkis. Ini dia kawan-kawan yang disorotnya. Berarti melanggar sila keempat. Kalau berkaitan dengan demo, musyawarah, lain sebagainya, itu sila keempat kawan-kawan. Tuh kawan-kawan. Kenapa lebih sila keempat? Karena ini berfokus pada bagaimana masyarakat seharusnya berinteraksi dan mengambil keputusan secara bersama. Harusnya kan melalui musyawarah aja gitu kawan-kawan ya. Itu. Ya, jadi yang disorotnya di sini aksi demo yang berujung pada tindakan anarkis. Jadi kayak seolah udah diniatkan dari awal gitu demonya akan ada anarkis gitu kawan-kawan. Ini yang loh, kenapa tidak masuk sila ketiga atau kedua misalkan ya, karena ada tindakan anarkis. Nanti kita akan coba cari tahu ya. Nah, ini untuk butir-butir sila keempat kawan-kawan ya. Yang pertama, ini nomor 1 ya. Sebagai negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Nah, yang dilanggar ini yang bercetak merah nih oleh Maki nih. Di 2 ya, yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi dengan adanya demo kemudian berujung pada tindakan anarkis itu biasanya karena dia memaksakan kehendak gitu, ingin aspirasi gitu kan ya, ingin aspirasinya didengar, dipaksakan. Tapi di sini yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Nah, ini berarti dengan demo yang berujung tindakan ini tidak mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama gitu ya. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Boro-boro ada semangat kemerdekaan di sini ya. Dengan adanya penghancuran ya dan lain sebagainya, berarti itu tidak semangat kekeluargaan. Jadi juga bertentangan, dilanggar berarti ini kawan-kawan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi sikap keputusan dicapai, ini tidak ya. Yang keenamnya, ini yang dilanggar itu adalah dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Enggak apa-apa demo, tapi harus demo yang damai gitu kawan-kawan ya. Ada itikad baik dan tanggung jawab ya, menerima dan melaksanakan hasil keputusan, kemudian apa sih diterima aja gitu hasilnya, nggak usah harus ada anarkis. Biasanya anarkis itu tadi lebih kepada memasakkan kehendak kepada orang lain. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, bisa jadi dilanggar ini juga ya. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, ini juga bisa dilanggar. Ini bisa dilanggar. Berarti dengan adanya demo seperti ini dan berujung anarkis itu berarti musyawarahnya, demonya tidak dilakukan dengan akal yang sehat dan hati nurani gitu kan ya. Gitu ya. Kalau bersumber dari hati nurani, tentu kita akan menyadari, menerima gitu ya, apapun hasilnya, apapun keputusannya gitu kan kawan. Kita hanya sekedar menyampaikan, masalah diterima atau tidak itu tidak masalah gitu kan kawan, bukan urusan kita itu. Yang penting kita menyampaikan dulu. Keputusan yang diambil harus dapat diperjuangkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai kebenaran dan keadilan, martabat kesatuan demi kepentingan. Ini juga dilanggar nih. Jadi keputusan yang diambilnya tidak dipertanggungjawabkan dia. Kemudian kenapa keputusan apa? Keputusan untuk melakukan tindakan anarkis gitu. Itu kan ada keputusan yang diambil ya, berarti kawan-kawan ya. Itu. Nilai, mengutamakan nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan. Nah, ini dia. Tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan berarti ya. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Jadi kita juga gak boleh suudon, harus percaya gitu kepada wakil-wakil nanti yang mewakili kita gitu kawan-kawan ya. Tapi di sini tidak dilanggar. Jadi lebih tepatnya dilanggar itu adalah yang ini kawan-kawan, 2, 3, 4, oke, 6 bisa dilanggar, ke-7 bisa juga, 8 bisa, di sini juga bisa masuk 9 gitu. Banyak sekali yang dilanggar di sila keempat ini. Jadi intinya untuk soal ini karena aksi demo yang berujung, jadi demonya yang berujung pada tindakan anarkis, maka kita jawab sila keempat. Jadi yang ini wrong. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang begitu kan Alzid. Idap, studi, mantap. Kalau mantap, next number 4. Number 4 nih. Siti adalah seorang jurnalis yang bekerja di sebuah media lokal. Suatu hari ia mendapatkan informasi tentang kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah. Meskipun Siti tahu. Aduh, mohon maaf kepada para subbreaker yang nama Siti ya, tidak bermaksud ini ya. Bahwa kasus ini penting untuk dilaporkan, ia merasa ragu karena banyak pihak yang mengancam akan mengganggu keselamatannya jika ia melanjutkan laporannya. Ia tidak mungkin, kemungkinan ada juga kan yang terjadi seperti ini. Ketika ia memilih untuk tidak menerbitkan berita tersebut karena takut, nah, tindakan Siti menunjukkan pelanggaran terhadap sila-sila Pancasila. Pelanggaran tersebut terutama bertentangan sila ke A 1, 2, 3, 4, 5E, gitu kan ya. Pertama ya udah kita hadapi dulu dia dengan senyuman, jadi sebaik pusol uzen berapa
Iya betul, inspirasi gitu kan ya. Jadi ternyata yang dilanggar sila kedua, kawan-kawan. Kenapa sila kedua? Nah, kita harus tahu alasannya. Di butir-butir Pancasilanya ada tuh sila kedua. Satu, butir Pancasila yang ke-1 itu adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Awas nanti makhluk Tuhan yang Maha Esa ya. Yang kedua, tidak dilanggar ini ya, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Ini juga tidak. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tidak dilanggar ini ya. Bukan berarti kita tidak melaporkan karena alasan mencintai warga kita gitu ya, sesama manusia gitu ya. Tidak ya ini ya. Kalau jelas kalau ada kasus korupsi harus dilaporkan gitu ya. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat salira. Oh, karena kita tidak melaporkan karena mengembangkan sikap saling tenggang rasa, jelas tidak ya ini. Tapi tidak masuk ke sini ya. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, ini juga tidak ya. Bukan berarti kita tidak melaporkan karena kita mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, tidak, jelas bukan gitu. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 6, tidak gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 7, tidak juga dilanggar. Nah, ini dia yang dilanggar. Berani membela kebenaran dan keadilan. Berarti Mbak Siti ini tidak berani membela kebenaran dan keadilan gitu. Adanya ketakutan ini, diancam ya, wajar lah gitu kawan-kawan. Namun ternyata dengan kita takut, maka berarti kita sudah menunjukkan pelanggaran terhadap nilai Pancasila sebetulnya kawan-kawan. Jadi jangan takut untuk menegakkan kebenaran gitu kawan-kawan ya. Walaupun hanya bicara saja makai juga ini. Aduh, tapi harus berani gitu kawan-kawan ya. Berani karena benar, takut karena tidak benar gitu kawan-kawan ya. Jadi takut itu karena tidak benar, bukan berarti berani karena tidak benar. Itu yang salah ya. Jadi di sini yang dilanggar adalah sila kedua. Kenapa? Karena tidak berani membela kebenaran dan keadilan di sini. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, tidak juga. Mengembangkan sikap hormat, tidak juga dilanggar. Jadi yang dilanggar itu adalah ini ya, sila kedua butir ke 8 ya ini ya, 8. Berani membela kebenaran. Jadi tidak berani berarti ini. Begitu kan kawan? Asik. Idap, sedih, mantap. Jadi yang jawabannya ini adalah yang kedua. Berarti kawan ini A, rong. Jadi jawab B. Begitu kan? Asik. Idap, sedih, mantap. Ya, mantap kalau kita tahu butir-butir Pancasilanya gitu kan. Ya, setidaknya makanya kita harus baca dulu butir 45 butir Pancasila ini ya. Oke, next. Number berapa ini tadi bosan? Number 5. Number 5. Di sini sudah semua salah, namun apa saja dijauh. Tiboto sosro gitu. Selalu masalah di semua sebaik pus solution. Berapa? Iya betul. Inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini coba ya. Indonesia memiliki tradisi panjang dalam mendukung perjuangan kemanusiaan di seluruh dunia. Betul. Termasuk dalam konflik antara Palestina dan Israel. Nah ini nih masalah update. Baru-baru ini berbagai organisasi masyarakat dan mahasiswa di Indonesia mengadakan aksi solidaritas untuk mendukung hak rakyat Palestina. Dalam konteks ini, perilaku masyarakat Indonesia yang menunjukkan dukungan terhadap Palestina mencerminkan nilai Pancasila sila ke berapa? A1, B2, C3, D4, E5. Lagi-lagi sila kedua ini kawan-kawan ya. Kenapa jawab sila kedua? Nah, di sini yang disorotnya mendukung perjuangan kemanusiaan di seluruh dunia. Oh, udah jelas tuh kemanusiaan kan. Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh, udah jelas kelihatan ya. Dalam konflik baru ini beberapa organisasi masyarakat mengadakan aksi solidaritas untuk mendukung hak rakyatnya. Nah, mana perilaku masyarakat Indonesia yang menunjukkan dukungan terhadap mencerminkan nilai Pancasila sila keberapa? Sila kedua berarti kawan-kawan ini. Yang mana? Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Mengakui dan memperlakukan manusia bisa jadi lah ya, tapi kurang nih. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban hak setiap manusia tanpa membedakan suku bisa masuk ya, tapi kurang. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia ini bisa masuk nih, tapi agak lebih dari sini. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat salira bisa masuk ke sini. Mengembangkan sikap tiga semena-mena terhadap seorang lain, oke bisa ya, karena ada dukungan aksi ini ya. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan bisa masuk. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan itu sebetulnya ya. Jadi sila kedua yang mencerminkan butir yang ini, gemar melakukan kegiatan apa? Kegiatannya mengadakan aksi solidaritas untuk mendukung hak rakyat Palestina. Ini kan kegiatan kemanusiaan kawan-kawan. Kayak kita peduli terhadap korban bencana alam, itu sudah mencerminkan sila kedua. Apa? Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Itu kawan-kawan, ada korban peduli bencana dan lain sebagainya, banjir misalkan ya.
Nah, itu sudah menunjukkan bahwa kita ini mengamalkan sila kedua kawan-kawan, yaitu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Berani membela kebenaran, tadi sudah contohnya bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian. Nah, ini juga bisa ke sini. Ya. Kita itu merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Nah, ini. Jadi dengan adanya konflik Palestina Israel yang tidak berhenti, misalkan menimbulkan adanya peperangan gitu ya, banyak korban di sana karena kita merasa diri kita bagian dari seluruh umat manusia, ya kita peduli gitu kawan-kawan. Ya, bisa juga ke sini. Contoh lain misalkan dengan kita tidak membuang sampah sembarangan kawan-kawan, itu juga sudah menunjukkan sila pengamalan sila kedua. sorry. Kenapa? Karena kalau kita merasa diri kita bagian dari seluruh umat manusia dengan membuang sampah sembarangan, kan misalkan kita buang sampah nih di sungai. Memang ke sungai tidak mengganggu di halaman kita di sini. Tapi kan ini akan nyampe ke ke daerah lain di sini misalkan ya. Gara-gara kita buang sampah sembarangan. Nah, berarti kita tidak merasa diri kita bagian dari seluruh umat manusia. Tapi kalau kita merasa kita bagian dari seluruh umat manusia, maka tidak akan kita membuang sampah sembarangan. Kenapa? Karena kita dengan buang sampah sembarangan, kita akan tahu ini akan merugikan orang lain, menimbulkan dampak banjir misalkan ya. Yang merugikan orang lain dan pada dasarnya sebetulnya merugikan diri kita sendiri, itu kan kawan. Jadi ini dilanggar itu kalau buang sampah sembarangan. Nah, kalau dalam kasus ini yang lebih tepatnya adalah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Oke, next. Bagaimana kalau soalnya kayak gini? Di tengah konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel, banyak organisasi kemanusiaan dari berbagai negara termasuk Indonesia melakukan berbagai kegiatan untuk membantu rakyat Palestina. Masyarakat Indonesia pun terdorong untuk berkontribusi baik melalui penggalangan dana, bantuan medis maupun aksi solidaritas gitu ya. Tindakan masyarakat Indonesia yang menunjukkan kepedulian terhadap rakyat Palestina mencerminkan nilai Pancasila pada sila ya berarti sila kedua lagi kawan-kawan ya. Butir yang mana? Butir yang gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, ini lebih tepatnya kawan-kawan ya. Jadi dengan baik melalui penggalangan dana katanya ya, terdorong untuk berkontribusi nih kawan-kawan. Penggalangan dana, bantuan medis maupun aksi solidaritas. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang A orang, yang C orang, yang D orang. Jadi jawaban B begitu kan? Z. Idap sedih bantap gitu kan ya. Jadi mudah kan? Gitu, beda dengan yang tadi gitu ya, tapi tetap kedua juga gitu kawan-kawan ya. Gitu ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, setiap tahunnya selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan menteri terkait untuk mengambil langkah penanggulangan dan pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Peristiwa ini amat mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyebabkan sekolah diliburkan di beberapa tempat. Penundaan penerbangan dan banyak lagi yang lainnya katanya. Jadi ya banyak sekali yang diefek dari kebakaran hutan ini gitu. Selain sekolah diliburkan, kemudian penundaan penerbangan dan banyak lagi lainnya. Setelah ditelusuri, ternyata banyak kebakaran yang terjadi tidak disebabkan oleh peristiwa alam, melainkan ulah tangan manusia, khususnya perusahaan-perusahaan sawit yang ingin mengambil langkah cepat untuk melancarkan bisnis mereka. Hal ini adalah bentuk sikap yang sangat bertentangan dengan Pancasila sila ke berapa nih kawan-kawan? Lagi-lagi sila kedua kawan-kawan ya. Bangsa yang mana yang dilanggar? Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh manusia. Nah, ini gitu. Jadi kebakaran hutan yang disebabkan oleh perusahaan ya. Perusahaan mana nih tadi amat terganggu kegiatan sehari mengambil langkah tersebut. Perusahaan-perusahaan sawit yang ingin mengambil langkah cepat untuk melancarkan bisnis mereka itu. Jadi ternyata kebakaran ini tidak disebabkan oleh peristiwa alam, melainkan ulah tangan manusia nih gitu. Kenapa melanggar sila kedua? Karena tadi itu sebagai nanti siapapun itu nanti pelakunya gitu ya, tidak merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh manusia. Jadi kalau dirinya merasa bagian dari seluruh manusia, tentu mereka tidak akan melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan keresahan gitu. Kerusakan gitu maksudnya ya. Yang bisa merugikan orang lain, termasuk peristiwa ini mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat itu kan ya. Berarti tidak merasa dirinya bagian dari seluruh manusia. Biarinlah yang lain ini
yang terganggu tidak dengan kita. Nah itu salah. Biarinlah yang di sekolah, yang diliburkan itu sekolah, orang kita sudah tidak sekolah misalkan. Itu tidak boleh kawan-kawan ya. Berarti biarinlah yang terbang juga misalkan penerbangan ditunda juga karena kita tidak ada uang misalkan untuk penerbangan misalkan. Nah itu salah berarti karena kita tidak merasa diri kita bagian dari seluruh umat manusia. Tapi kalau kita merasa diri kita bagian dari seluruh umat manusia, maka tentu hal-hal yang bisa merugikan orang lain tidak akan kita lakukan. Seperti kasus tadi membuang sampah sembarangan di sungai. Memang sampahnya hilang dari diri kita ya, dari tempat lingkungan kita. Dia ikut terbawa aliran sungai gitu. Tapi masalahnya nanti merugikan orang lain dan padahal itu adalah berarti kita tidak merasa diri kita bagian dari sobat manusia. Kalau kita merasa, maka tidak akan mungkin kita melakukan demikian gitu kawan-kawan. Jadi hasilnya ketika orang lain tersakiti, kita pun tersakiti. Ketika orang lain tercubiti ya. Dicubit maka kita pun harus merasakan sakitnya dicubit bagaimana gitu kawan-kawan. Jadi ini melanggar sila kedua lagi. Jadi yang ini wrong jadi begitu kawan. Asik. Hidup sedih mantap next. Masih ada lagi nih. Baru-baru ini terjadi operasi tangkap tangan terhadap beberapa oknum kepala daerah di berbagai provinsi dan kabupaten kota yang mengejutkan publik. Saat dibawa ke gedung M Merah Putih KPK, para tersangka yang menggunakan rompi oranye khas tahanan KPK malah melempar senyum gitu ya dan melambaikan tangan seolah tidak bersalah. Hal ini pada dasarnya tidak sesuai dengan tatanan dan pandangan hidup bangsa Indonesia, khususnya sila ke berapa nih korupsi? Sila kelima kawan-kawan ya. Ternyata korupsi itu ya. Yang mana yang dilanggar sila kelima itu betul-betulnya mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan gotong royong. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama jelas dilanggar ya. Tidak adil berarti dengan korupsi itu. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, justru dengan korupsi tidak menjaga hak dan kewajiban, dilanggar berarti. Menghormati hak orang lain tidak dengan korupsi berarti tidak menghormati hak orang lain kawan-kawan ya. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri, tidak menggunakan hak milik untuk usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Nah, ini bisa masuk juga ke sini. Tidak menggunakan hak milik untuk hal yang bersifat pemberosan dan gaya hidup mewah. Bisa jadi korupsi itu karena ingin mewah, misalkan bisa jadi ya, tapi kurang tepat ya. Yang lebih tepat itu yang memakai warna merah gitu kawan-kawan. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Nah, ini juga sama masuk. Suka bekerja keras, tidak, yang melanggar juga di ke sini. Ini ke sini masuklah bisa ya. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat, tidak. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan, tidak. Korupsi itu ya. Nah, jadi ini melanggar sila kedua kawan-kawan ya. Itu. Jadi kasus korupsi ini melanggar sila kedua. Berarti yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu kan ya. Bisa dibatin rong jadi begitu kan. Asik. Hidup sedih mantap next. Di sini sudah sajikan semua masalah, namun apapun masalahnya video Teboto Sosro gitu. Selalu dihadapi masalah dengan manis baik, push, solution berapa? Iya betul, inspirasi gitu kan ya. Pada tahun 2024 terungkap bahwa sejumlah pejabat negara terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah. Uang negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan gaya hidup mewah para pejabat tersebut. Tidak kan ini jelas bertentangan nilai Pancasila, khususnya pada sila ke-5 lagi. Tadi sudah jelas di sini ya, sudah disebutkan enak di sini ya. Gaya hidup mewah. Berarti sila kelima butir yang mana? Nih. Merugikan gaya hidup mewah nih, menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah nih gitu kan yang dilanggar gitu ya. Ya berarti sila kelima lagi, berarti wrong dijawab yang begitu kan ada set hidup jadi mantap gitu kan ya. Apalagi sudah disebutkan di sini ya, sudah ditunjukkan bergaya hidup mewah, kepentingan pribadi dan lain sebagainya, termasuk juga ada hal-hal yang lain, butir-butir yang lain gitu ya dalam sila kelima ini yang dilanggar gitu kan. Cukuplah itu saja dulu.